zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah, berupaya untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tiada seorang pun dari kita mampu menghitungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat-nikmatnya pada kita semua. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, dahulu orang-orang musyrikin Quraisy dan juga orang-orang munafikin, mereka selalu berupaya untuk memadamkan dakwah Rasulullah SAW. Mereka berupaya untuk merendahkan Nabi SAW, menghina Nabi SAW. Dan di antara yang mereka lakukan adalah mereka mengolok-olok Nabi, mencela Islam dengan selalu menyebut bahwa yang mengikuti Muhammad itu hanya orang-orang rendahan. Yang mengikuti dakwahnya Muhammad itu hanya masyarakat kelas bawah, para budak, orang-orang miskin, yang mereka anggap orang-orang yang tidak terpandang, seperti misalnya Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan juga yang lain. Jadi kebanyakan yang mengikuti Nabi Muhammad di awal-awal dakwah beliau adalah memang orang-orang yang secara status strata sosial itu orang-orang yang menengah ke bawah. Ini yang propaganda mereka. Yang kedua, mereka mencoba mencari celah di mana sisi-sisi negatifnya Nabi. Mereka mencari sisi-sisi buruk dari pribadi Rasulullah SAW. Tetapi ketika mereka mencoba untuk mencari dari sisi akhlak, nggak dapat mereka, nggak didapatkan. Ada ngomong apa? Ada ngomong Nabi tukang ngapusi, nggak pernah ngapusi. Ada ngomong khianat, Nabi itu orang yang amanah, Nabi itu orang yang jujur, dan bahkan mereka mengakui itu. Nabi juga suka menyambung tali silaturahim, Nabi suka memaafkan, Nabi itu orang yang dermawan, dan ada macam sisi positif yang lain. Jadi ketika mereka mencari celah untuk mendeskripsikan Nabi dari sisi akhlak, nggak dapat mereka, nggak dapat. Akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka mencoba mencari celah yang lain, sisi negatif yang lain, dan itu mereka dapatkan dari sisi keturunan Nabi SAW. Bahwa Nabi itu tidak punya penerus laki-laki. Nabi itu tidak punya penerus laki-laki, yang mana pada masa itu sebuah kebanggaan nek duwe anak lanang. Saat ini kita seneng. Orang ini kan cenderung bangga, wah anak lanang. Karena anak laki-laki itu identik sebagai penerus bapaknya.
penerus perjuangan orang tuanya. Nah, sisi ini Nabi tidak memiliki. Kenapa? Karena putra-putra Nabi wafat sejak masih kecil. Anak-anak lanangnya Nabi itu semua wafat di saat masih kecil. Anak lanangnya Kanjeng Nabi itu wonten pinten, Bapak-bapak? Bapak-bapak, ada berapa anak-anak lanangnya Nabi? Berapa? Pinten, Bu? Pinten? Setunggal? Sinten namanya? Ibrahim. Ibrahim itu lahirnya dari Madinah mana? Anak lanang Nabi yang tentu. Pertama Qasim, Al-Qasim. Kedua Abdullah. Ketiga Ibrahim. Itu anak lanangnya Kanjeng Nabi. Nek anak wedoknya Kanjeng Nabi, anak putrinya Kanjeng Nabi ada berapa? 4. 1 Fatimah, terus Hindun istri Nabi. Siapa lagi? Kita harus kenal dong, kenal dengan putra Nabi, istri Nabi. Zainab, terus Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Jadi anak Nabi itu semua ada berapa? 7. Kita sebagai seorang beriman sudah selayaknya mengetahui itu. Minimal kita tahu istri-istri Nabi, kita tahu anak-anak Nabi, karena itu adalah ahlul bait, putra-putri Kanjeng Nabi. Nah, karena anak-anak Nabi itu yang laki-laki wafat sebelum gede, masih balita semua meninggal. Lalu orang-orang Quraisy mengolok-olok. Nah, kalau kita seneng wae Muhammad bin, dia itu Abtar. Apa? Abtar itu artinya tidak punya penerus. Mister putus, tidak punya penerus lagi. Dan secara bahasa Abtar itu artinya binatang yang tidak punya buntut. Itu arti bahasa, binatang yang tidak punya ekor. Tapi secara makna dimaksudkan untuk istilah bagi orang-orang yang tidak punya penerus anak laki-laki. Itu namanya Abtar. Ya, mereka maksudkan bahwa Muhammad itu sebelum Muhammad mati ya wes gak akan penerusan lagi gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah surat dalam Al-Quran yang ini merupakan surat paling pendek untuk menghibur Nabi dari celaan orang-orang musyrikin tadi, untuk menghibur Nabi dari olok-olokan orang-orang musyrikin tadi, yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Monggo kita baca dulu surat Al-Kautsar, mudah-mudahan akan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini turun setelah Nabi mendapat olok-olokan dari orang-orang Quraisy bahwa baginda Nabi itu dicela tidak punya keturunan laki-laki, terputus
Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar." Kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata kami. Inna, sesungguhnya kami. Bukan ini, sesungguhnya aku, bukan. Pertanyaannya, Allah itu terbilang satu, kok nganggurnya kok kami? Kami kan oke. Kadang-kadang ini suka keluar pertanyaan itu. Ini adalah bahasa halus dalam Al-Quran, jamaah sekalian. Penggunaan kata jamak inna, kami, menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan kebesaran Allah dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja dalam beberapa momentum terkadang juga menggunakan kata kami padahal berdiri. Ya kan? Kadang-kadang kita mengatakan itu kami minta maaf, kami minta izin padahal berdiri. Nah, ini adalah bentuk bahasa halus istilahnya. Kami memberikan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung. Jadi tidak perlu kamu risau, tidak perlu kamu sedih dengan hinaan mereka, dengan celaan mereka. Toh kamu berikan kamu nikmat yang sangat banyak, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat di dunia, misalnya Nabi diberikan keutamaan berupa kenabian. Ya, nikmat dari Nabi itu sudah besar sekali. Nikmatnya sangat besar. Bahkan beliau menjadi Nabi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi-nabi yang paling baik dari seluruh nabi-nabi yang ada. Nah, kita pernah mengatakan utitu khamsan, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ya. Nabi itu punya 5 keistimewaan khusus yang tidak diberikan pada nabi-nabi selain beliau. Pertama, Nabi itu ditolong oleh Allah terhadap musuh-musuhnya berupa rasa takut yang hadir sejak 1 bulan perjalanan. Musuh diri saya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diberikan kehalalan terhadap ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Tidak berperang kali musuh-musuh Islam dalam keadaan perang beneran, maka ghanimah itu halal. Bahkan Nabi mendapat jatah khums 1/5 dari ghanimah itu jatahnya Nabi Muhammad SAW, baru yang lainnya dibagi-bagi. Sedangkan Nabi-Nabi terdahulu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, bahwasanya bumi itu boleh dijadikan sebagai alat bersuci dan juga boleh dipakai sebagai masjid, tempat sholat, kecuali kuburan dan WC. Ya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW diberi hak istimewa berupa syafaatul uzma, syafaat yang paling besar nanti di padang mahsyar. Yang itu nggak diberikan kepada nabi-nabi selain beliau. Di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar minta syafaat, datang kepada Nabi Adam nggak bisa. Datang kepada Nabi Nuh nggak bisa. Datang kepada Musa nggak bisa. Ya. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan hak kepada Nabi Ishfa, memberikanlah syafaat oleh Muhammad, kamu akan diberikan hak memberi syafaat itu. Dan itu hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Nabi diberikan hak bahwasanya keistimewaan bahwasanya beliau diutus untuk seluruh alam. Ya. Rahmatan lil alamin, seluruh alam, beda dengan
nabi terdahulu yang diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya saja. Tapi untuk Nabi Muhammad maka itu diutus untuk seluruh alam, seluruh umat manusia zaman sekalian. Belum lagi nikmat di akhirat. Nikmat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diberikan keistimewaan itu, kenikmatan itu. Di antaranya tadi Allah berikan Al-Kautsar. Di antara makna Al-Kautsar adalah bahwasanya Al-Kautsar itu apa? Bapak Ibu? Telaga. Kenapa? Telaga ya. Baik. Diceritakan oleh Anas bin Malik. Beliau menceritakan bahwa pernah suatu ketika sedang duduk bersama Nabi, bermajelis bersama Nabi. Terus tiba-tiba Nabi terlelap. Maklum. Nah, pas beliau terbangun dalam keadaan tersenyum gembira. Kan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa kok jenengan tiba-tiba tersenyum gembira? Beliau menjawab, baru saja saya dapat wahyu. Nah ini beda nih, kajian Nabi itu pas kumpul-kumpulnya tadi kita lelap, itu beliau dapat wahyu. Nah, kita dapat apa? Amal. Ya bedanya ini mulai kajian Nabi itu terlelap itu karena dapat wahyu. Ini dapat wahyu. Kita terlelap karena bablas. Nabi kita mengatakan saya dapat wahyu surat Al-Kautsar tadi. Dan beliau menjawab mengatakan, aku diberi Al-Kautsar. Tahukah kamu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Beliau menjelaskan, innahu nahrun. Al-Kautsar itu sungai. Sungai. Nahrun, sungai di surga. Abyadu minas salj, lebih putih daripada salju, lebih harum daripada kasturi, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa turbatuhu, kemudian kerikil-kerikilnya itu terbuat dari emas, dari berlian. Kerikil-kerikil luar biasa. Kemudian dari sungai Al-Kautsar itu ada dua pancuran yang mengalir deras. Yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Aliran deras airnya itu menuju ke telaga Al-Kautsar. Jadi ada sungai Al-Kautsar, ada telaga Al-Kautsar. Beda nih, telaga Al-Kautsar itu di padang mahsyar. Kalau sungai Al-Kautsar itu ada di surga. Makanya telaga Al-Kautsar itu sangat luas, sangat besar, sumber mata airnya dari surga. Dan telaga Al-Kautsar itu dipenuhi dengan gayung yang untuk minum itu, gelas-gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Orang senang itu begini. Orang kan yang katakan, nggak tuh dihitung ya. Banyak sekali. Dan yang dahsyatnya dan maksudnya Nabi kita mengatakan, man syariba minhu syurbatan lan yadma abada. Barang siapa meminum satu teguk saja dari telaga Kautsar itu, dia nggak akan haus selama-lamanya. Dan kita semua yang tidak minum ya. Telaga Kautsar nggak bisa dibandingkan dengan telepon itu. Itu kelangnya lagi. Nah, nanti jamaah sekalian, saat itu kan nikmat banget itu. Nikmat banget, kenapa? Karena itu di momentum ngelak-ngelak emosi. Harus kondisi yang sehaus-hausnya orang itu di padang
matahari didekatkan sejengkal. Pak Sinan katakan garing kan tadi. Ketika ngombe sak jose. Tapi subhanallah nanti Kanjeng Nabi Muhammad akan menunggu kita di sana. Menunggu umatnya di Telaga Kautsar ini menyambut yang datang kepada beliau dari umat Islam. Tetapi yang ironis jamaah sekalian, ada sekelompok orang yang pas datang bergembira menemui Nabi, tiba-tiba dihalangi oleh malaikat. Stop. No. Tidak boleh. Nabi berkata, wahai para malaikat, ummati, itu umatku. Kata malaikat, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu mati. Mereka ini setelah kamu mati berbuat bid'ah. Mereka mengada-adakan dalam agama Islam. Dalam agamamu mereka merubah agamamu. Berbuat sesuatu amalan-amalan yang tidak ada contohnya di Nabi Muhammad mereka lakukan. Mereka anggap sebagai ajar daripada ajaranmu. Ajaran ini kok, kalau begitu sungkan, pergi. Dilarang oleh Nabi minum Telaga Kautsar. Siapa yang dilarang itu? Ahlul bid'ah. Pelaku bid'ah. Hati-hati. Orang-orang yang menginovasi agama, orang-orang yang membuat ajaran-ajaran yang tidak ada dasar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diancam tidak boleh minum dari telaga. Maka mari kita ini mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini sudah sempurna, tidak perlu penambahan, jangan dikurang. Kalau membuat inovasi, ya buat aja di luar agama. Membuat inovasi di teknologi silahkan. Mau buat taksi terbang, silahkan. Taksi terbang, kan ada taksi. Buat taksi terbang silahkan. Mau buat apa lagi? Terserah. Yang penting bukan dalam agama. Kemudian jemaah sekalian, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kamu li rabbika, ikhlas untuk Rabbmu, untuk Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Dari sini jemaah sekalian, Allah ingatkan, karena kamu itu telah diberikan nikmat yang sangat banyak, Al-Kautsar tadi, nikmat yang tidak terhitung, maka bersyukurlah. Konsekuensi dari nikmat itu apa? Bersyukur. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan contoh dua dalam ayat ini, yaitu dengan salat dan kurban. Salat itu ibadah fisik, kalau kurban itu ibadah harta. Ini contoh. Jadi setiap nikmat itu berkonsekuensi untuk bersyukur, ya. Dan syukur itu hadir dalam setiap anggota badan kita, ya. Mari kita hadirkan rasa syukur itu di seluruh anggota badan kita. Mata yang bersyukur, maka dia akan digunakan untuk memandang hal-hal yang halal. Telinga yang bersyukur, dia akan mendengar suara-suara yang diperintahkan Allah. Tangan yang bersyukur, dia akan mengambil sesuatu yang memang hadir. Kaki yang bersyukur, dia akan melangkah ke tempat-tempat yang Allah perintahkan, dan seterusnya. Ini orang yang pandai dalam bersyukur kepada Allah. Begitu pula dengan nikmat harta. Cara bersyukurnya bagaimana? Dibelanjakan pada hal-hal yang memang
memang diperintahkan oleh Allah, dan kita tahu itu. Ya, praktek dengan anggota badan itu syukur yang paling tinggi Bapak Ibu. Ulama kita menjelaskan rukun syukur itu ada 3. Ya. Pertama syukur dengan hati dulu, syukur dengan hati. Kedua syukur dengan lisan. 3 syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati itu unik. Syukur dengan hati setidaknya ada 3 cara. 1, orang yang hatinya bersyukur, dia akan meyakini bahwa semua yang dia dapatkan, semua yang dia peroleh, semua yang dia hasilkan datangnya dari Allah. Itu hati yang bersyukur. Kata Nabi Sulaiman yang dia baca dalam Al-Quran, hada min fadli Rabbi. Ini semua karena anugerah dari Allah, bukan karena yang lain. Ya. Keyakinan ini harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa semua yang kita dapat ini anugerah dari Allah, bukan dari yang lain, bukan dari yang lain. Ya. Sebab ada orang yang meyakini datang dari yang lain. Ada yang mengatakan pas wayai panen pagi api panen. Ada yang mengatakan dari Dewi. Wayai nelayan dapat ikan banyak tapi dari si Joko tahu nggak boleh. Kenapa sekolah 2 pintar bisnis, ya, terus mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dalam waktu yang dekat. Terus saya ngomong, akan itu kuliah SE sarjana, saya ngomong gitu. Bukan, ya. Semua adalah anugerah dari Allah. Ini yang pertama. Hati yang bersyukur adalah hati yang meyakini semua yang dia dapatkan datang dari Allah. Yang kedua, hati yang bersyukur adalah hati yang tidak pernah hasad terhadap yang didapatkan oleh orang lain. Tidak hasad terhadap yang didapatkan oleh saudaranya. Karena dia tahu masing-masing hamba telah diletakkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada itu sifat hasad. Kayak endo iki, kayak endo semuanya. Ya. Hati yang bersyukur nggak begitu. Hasad ngetos nih hasadnya. Oh, dengki, menginginkan yang didapat saudaranya hilang, terus kembali ke dia gitu. Ya, itu ilangnya ini hasad. Nah, Bapak Ibu, orang yang hasad itu sama saja dengan suudzon pada Allah. Orang yang hasad itu telah berburuk sangka pada Allah. Dia menganggap Allah salah alamat ngasih rezeki ini. Kudunya ngaku kenapa nih dia? Jadi orang yang hasad itu dia telah berburuk sangka pada Allah. Dia telah suudzon pada Allah. Bahwasanya Allah salah ngasih alamat, salah alamat ngasih rezeki. Ya. Ketiga, orang yang hatinya bersyukur, semakin bertambah nikmat, semakin taat. Ya. Semakin bertambah nikmat, semakin taat. Itu orang yang hatinya bersyukur. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fa hiya maliyah. Setiap nikmat yang tidak mendatangkan ketaatan kepada Allah, lebih dekat pada Allah, itu bukan nikmat, tetapi musibah kata beliau. Jadi orang yang hatinya bersyukur, semakin bertambah nikmat, menjadikan dia semakin mudah dalam ketaatan kepada Allah, semakin banyak taatnya kepada Allah. Jangan sebaliknya. Dengan sebaliknya, nikmat apapun hendaknya menjadi wasilah bagi dia untuk semakin bertambah pahalanya. Gitu. Syukur yang kedua dengan lisan akan selalu memuji Allah minimal dan mengucapkan lafaz alhamdulillah, dapat kalimat dari alhamdulillah wa syukurillah. Man syakarallaha kafura dzikruhu. Barang
Barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan banyak berzikir. Jadi orang yang banyak bersyukur mesti banyak berzikir. Sedikit alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga dengan anggota tubuh amal perbuatan tadi. Nah, dalam ayat ini jemaah sekalian, di antara yang perlu kita perhatikan adalah fasolli li rabbika, untuk Tuhanmu. Jadi semua ibadah apapun Allah ingatkan harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh ada tendensi lain, tidak boleh ada niatan lain selain dari mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang-orang yang mereka beribadahnya bukan karena Allah, mereka salat bukan karena Allah, maka berkorban bukan karena Allah. Ada disebutkan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurashi, ya, bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu ada mereka yang sholat dan berkorbannya bukan karena Allah. Karena apa? Macam-macam. Ada yang karena jin, ada yang karena syaitan, ya, ada yang karena berharap jabatan dan sebagainya. Ada yang berharap karena dipilih, pas mesin kampanye. Jangan. Contoh misalnya dalam berkorban, menyembelih itu ibadah. Fasolli li rabbika wanhar, menyembelih karena Allah, berkorban karena Allah. Tapi ada orang yang berkorbannya bukan karena Allah. Ada yang berkorban karena jembatan, ada yang berkorban karena yang nunggu pohon, ada yang berkorban karena untuk yang nunggu laut. Entah ada. Yang itu Ustaz, kan pas nyembelih bismillah. Bismillah kan pas nyembelih. Bismillah. Akhirnya apa? Dengan nama Allah. Nah, Bapak Ibu, ulama menjelaskan apabila yang diucapkan lisan dengan keyakinan dalam hati berbeda, maka yang dihukumi adalah yang di hati. Pak itu kan, Ustaz emangnya tahu hatinya orang? Emang ngerti hatinya orang? Ya boleh. Dulu Ammar bin Yasir itu kan dipaksa orang-orang Quraisy. Kalau kamu tidak ngomong Allat, Hubal, Uzza, dibunuh. Akhirnya apa? Ngomong ya Allah tahu. Padahal hatinya menolak. Maka ucapan Ammar yang mengatakan Lut, Lata, Uzza, Hubal enggak dihukumi kafir, enggak. Kenapa? Kan hati yang menolak. Ya, sekarang yang menyembelih tadi, lambene ngomong bismillah, lisannya mengucapkan bismillah, tapi hatinya kita lihat bagaimana. Dapat diketahui dengan 4 indikator. Itu Pak. Indikator yang nampak oleh mata kita. Pertama, dari sisi tempat, 2 waktu, 3 ritual, 4 pasca. Kenapa? Ulangi dari awal. 4 waktu, ritual, pasca. Prosesi tempat. Kita tanya, kenapa dia menyembelih kudu sampai? Kenapa yang menyembelih kudu di jembatan? Kenapa yang menyembelih kudu di pinggir laut? Kenapa nggak di Masjid Raja Songemo? Kenapa nggak di pondok yang langsung dimakan sama santri? Kenapa harus di situ? Di satu. Itu kalau nggak ada keyakinan dalam hati kan nggak begitu. Yang kedua, apa tadi? Waktu. Pertanyaannya, kenapa harus tanggal 1 Suro? Kenapa khusus di Suro? Kenapa nggak 10 Hijjah pas kurban? Yang kedua. Ketiga dia itu kenapa harus hias? Nggak boleh ada hiasi macam-macam. Apa faedahnya? Yang keempat tadi apa? Setelah itu apa yang terjadi? Keyakinannya apa yang terjadi? Contoh misalnya,
setelah motong sapi misalnya di sebuah tempat. Dan itu langsung diritualin apa? Dilarang dan dilarang. Gua naik kepalanya tenggelam, wah diterima. Naik balik pun naik, wah yang keliru nih, dibeli naik. Nah ini diterus gitu. Terus terjadi setelahnya apa? Naik mandang wis tenggelam. Setelah itu beberapa hari berikutnya nelayan, wah mau iwak pakai, pilih ngomong alhamdulillah sing sebelah laut api. Alhamdulillah bener, tapi sing sebelah laut itu sih. Paham ya? Ini paham nih. Jadi 4 indikator tadi perlu untuk kita pahami dengan baik. Jambi itu ya saya itu. Sambung. Satu lagi tanggung ya. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan gak panjang. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencelakanmu wahai Muhammad, itulah orang yang terputus dari jalan Allah, terputus dari rahmat Allah, terputus dari kebenaran. Dari sini Bapak Ibu sekalian dapat kita ambil pelajaran. Pertama, bahwa orang-orang yang mencela Nabi, orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang merendahkan Nabi apa dari syariatnya, apapun itu, merendahkan Al-Quran, merendahkan syariat Islam apapun, maka dia akan berakhir dengan kehinaan. Dia akan berakhir dengan kehinaan. Yang kedua pelajarannya adalah bahwa siapapun yang mengamalkan sunnah Nabi, siapapun yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka ia suatu saat akan mendapatkan ujian sebagaimana dulu Nabi juga mendapatkan ujian. Nek jenengan ngamalke sunnah, jenengan berpegang teguh dengan sunnah kok dicela orang, dihina orang, ini komon biasa. Kenapa? Karena Nabi dulu juga seperti itu. Ya. Bukan untuk kita ngarang-ngarang dihina, bukan. Nggak boleh kita mengharap kecelakaannya, nggak boleh. Ya. Tapi sebagai persiapan kalau sewaktu-waktu jenengan berbuat beriltizam dengan sunnah kok dicela orang itu biasa, gitu. Nggak bersedih, ya. Tidak menjadikan kemudian patah semangat dalam berislam, enggak. Biasa. Ya. Jadi kita nggak boleh berharap keburukan ini delalah dapat ujian itu, ya siap, gitu. Ya Allah tahu kok kemampuan kita, kalau level kita jeneng levelnya nggak mampu dihina, ya nggak dihina banget. Nabi bersabda, la tatamannau al-'adl. Jangan kalian berharap untuk ketemu musuh. Jangan bercita-cita ketemu musuh. Wa in laqaitum laqaitahum. Tapi kalau kalian bertemu dengan musuh, fathbutu. Wa idza laqaitumuhu fathbutu. Kalau kalian ketemu musuh, jangan lari, itu prinsipnya. Kita nggak boleh ngarep ketemu musuh, tapi nek ketemu, ojo layu. Wali. Dulu ada seorang sahabat Bapak Ibu. Ada seorang sahabat ini, subhanallah, kering, hanya tersisa tulang yang terbungkus kulit. Jangan dibayangin kayak apa gitu. Akhirnya ketemu sama Nabi. Nabi bertanya, "Oi, nampaknya kamu ini berharap sesuatu ya?
Kamu ini kali ini kok berharap sesuatu nih? Kata sahabat ini, iya ya Rasulullah. Kamu ngarep-ngarep apa gitu? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, saya berharap kalau seandainya Allah ini, kalau seandainya aku termasuk orang-orang yang diazab di akhirat, aku meminta di dunia saja. Mending akhir retok gitu. Akhirnya rugi. Saya kalau seandainya termasuk orang yang akan diazab di akhirat, saya minta jangan di dunia aja gitu. Kata sahabat ini. Kata Nabi, tidak jangan. Innaka lan tudiqu. Kalian tidak akan sanggup. Kalian tidak akan sanggup ya merasakan azab akhirat itu. Jangan berharap. Makanya Nabi itu mengajarkan doa-doa tidak pernah minta diadab, tidak pernah minta dapat kesengsaraan. Tidak, Nabi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kita dilindungi dari neraka, bukan kita diadab duluan, nggak boleh. Jadi jangan mintalah kita yang baik-baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan minta keburukan. Termasuk jangan sekalian sewu. Terkadang dalam momentum tertentu, kadang kita suka latah. Kalau kita latahnya ngomong-ngomong sing elek, boleh jadi itu kedarian. Maka kalaupun latah ya ngomong sing apik, ya ngomong sing apik. Mungkin anak kita nakal, mungkin anak kita bandel, tapi kalau kita harus ngomonglah ya baik, karena orang tua kepada anaknya itu makbul. Anak ibadah tapi ngomong sampai dulu kan begitu. Syekh Abdul Rahman Sudais itu, ya, pas masih kecil itu nakal. Karena tamu nih mau buatnya, ini malah ribut ganggu wirawiri. Tapi kata apa ibunya? Ibunya enggak dasar beler dasar enggak gitu. Tapi dia mengatakan semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Subhanallah, kejadian betul dari imam betul beliau. Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman As-Sudais itu ketuanya imam Masjidil Haram. Itu diantaranya adalah doa ibunya dari kecil. Pas kecil bandel, pas kecil nakal, tapi didoakan semoga menjadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, ini beberapa pelajaran ya dari surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar ini, ya, karena di bulan depan di November Senin Kliwon, kenapa untuk ibadah kurban, maka mari dari sekarang yang mau kurban niat kurban karena Allah, ya. Niat kurbannya karena Allah. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir li jami'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arham mautana wasfi mardana. Allahumma ismi mardana warham mautana. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.